bagaimana ya? Saya tuh khawatir kalau Pak Prabowo nanti berlaku tidak demokratis dalam pemerintahannya. Dijawab. Itu nggak mungkin. Iya, itu nggak mungkin. Kalau dia tidak demokratis, ngapain capek-capek bikin partai dan berdarah-darah? Kenapa dia berkali-kali harus mengikuti pilpres dan kalah? Dan kalau lihat situasi, Pak SBY sudah tahu kita pilihannya seperti apa. Ketika ke Pak Prabowo, termasuk cerita tentang mendukung pilkada tidak langsung. Kan itu kan hal-hal yang putar balik. Ya, putar baliknya juga last minute kan. Di awal kan keras kan. Sebenarnya AHY itu sama masa muda Prabowo tuh banyak kemiripan loh. Anak elit, masuk tentara, ya kan? Kita kenal kan ya Pak SBY. Rasanya Pak AHY itu stylenya jauh dari SBY ya. Nah, ini menarik. SBY itu kan sangat mau dengar ketemu orangnya. Kalau Pak AHY kan agak inilah menjaga jarak ya enggak? Pak SBY kan tidak pernah mengambil keputusan yang ekstrim pada dasarnya. Sepanjang pemerintahannya ya jalan tenang gitu, tidak pernah mengambil keputusan yang ekstrim untuk kemudian menimbulkan guncangan. Disitulah kemudian kita bicara kan, Pak SBY itu dianggap berpikir terlalu lama dibanding bertindak cepat. Di sana ketika Pak SBY di sana, Pak JK mengambil keputusan untuk naikkan harga BBM di sini. Dan itu saya lihat Pak SBY marah. Yang kita khawatir itu misalnya Pak Prabowo jangan sampai karena orang-orang di sekitarnya muji dan tidak mengkritik begitu, itu kemudian lupa. Yang kita selalu pikirkan itu kan apa yang diomongin berbeda dengan apa yang ada di bawah. Wah, ini udah mulai ya. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan bersama dua senior jurnalis kita. Yang satu Kakek segala tahu. Bambang Harimurti dan yang kedua Don dari segala Don. Fadri Don Dasko. Jangan dong. Itu nggak bisa disandingkan dengan beliau. Itu ada istilahnya tuh, go to the mattresses. Apa itu Mas? Sunday, Monday, Tuesday. Sama-sama nggak ngerti. Semua itu ngomongin kamu kan. Don Bosco. Ramadan. Bagus juga tuh Ramadan. Ramadan ini dalam konteks Tinggal Ramadan. Iya, Ramadan. Mau gimana mau? Oke, kita mau main apa nih ya? Kita langsung ke Bang Don dulu untuk membuka. Karena kan kita kehilangan Romo Muji loh harus kita tahu. Ini kita butuh pesan Natal dan Tahun Baru dari Bang Don. Iya. Menatap 2026 ini Bang. Iya. Kasih dulu sedikit pesan. Pak Prabowo hari ini Pak Prabowo hari ini pidato di Sekolah Rakyat. Pertama Gus Ipul nangis ya kan. Dipeluk Pak Prabowo makin nangis. Canggih juga Gus Ipul ya kan. Terus Pak Prabowo mengklarifikasi nggak ada tuh perpecahan-perpecahan di kabinet. Nah ini menatap 2026 ini kan isunya perpecahan, konflik internal, saling sikut di dalam. Kalau Romo kan bilang damai di bumi. Gimana Romo? Tapi kan damai ini di kabinet. Tapi yang konteksnya kan ini di langit Mas. Iya betul. Saya termasuk paling percaya program yang paling realistis dari seorang Presiden Prabowo adalah Sekolah Rakyat. Itu lebih terjangkau, lebih manageable, tepat sasaran. Dan Berdampak. saya kebetulan alumni sekolah semacam Sekolah Rakyat. Jadi kita tahu keperluannya. Berasrama masih SR Bang dulu. Enggak, waktu di SMP SMA. Jadi itu berasrama, makan di situ, belajar di situ. Di Don Bosco ya? Di seminari dulu. Dan itu kita tahu bahwa itu bagus gitu. Outputnya juga oke. Jadi kalau lihat ketika Pak Prabowo tadi meresmikan itu sesuatu yang menurut saya sangat kuat. Saya tidak heran kalau seorang seperti Gus Ipul itu bisa menangis untuk melihat itu gitu. Karena target dari 100 menjadi 160 dan itu berarti sesuatu yang sangat serius dan itu sangat bisa jadi untuk dijangkau. Nah pertanyaannya Bang, apakah tangisan Gus Ipul ini ada hubungannya sama PBNU nih Bang? Ini mau lihat, ini loh yang kersonya presiden yang ini loh. Saya rasa terharu aja kalau Gus Ipul mah. Terharu saja karena kemudian dapat komplimen seorang presiden kan untuk program ini gitu. Dan saya rasa mungkin
Ketika awal-awal mungkin akan dianggap bahwa susah sekali untuk memenuhinya, tapi ternyata kan bisa. Tapi saya dengar Bang, memang kan Gus Ipul mau maju di PBNU, ya kan? Nah sekarang Caimin malah lagi akrab sama Gus Yahya katanya. Pas konflik antara Gus Yahya dengan Gus Ipul dalam konteks ini Rais Am, Caimin ada di posisi Gus Ipul dan kan Rais Am. habitat mereka kan Gus sebetulnya Yahya. itu Oh, iya, saja Iya, sebetulnya. untuk melawan Gus Yahya. Habitat mereka itu saja sebetulnya. Sometimes berteman, sometimes berlawanan, sometimes kompetisi. Tapi gitu. kan polanya Gus Imin ini kan memang selalu berusaha mendampingi yang lemah. Karena itu ajaran Gus Dur kayaknya kan, bersama yang terzolimi gitu kan. Ya kan? Nah, selain kalau yang lemah kan biaya harganya nggak tinggi gitu kan, karena wong lagi lemah kan. Ya kamu jangan banyak-banyak permainan kan gitu. Syarat nggak banyak, harga nggak tinggi. Nggak tinggi gitu kan. Nah, Bang ngelihatnya ini gimana nih? Kan Gus Imin udah di dekat sama Gus Yahya ini kan sekarang. Ya, Kan saya tambah lagi kemarin Pak Prabowo bilang, mana PKB, Caimin ntar kabur-kaburan mana. Oh iya udah ditarik itu Bang. Ini dalam konteks juga mungkin apakah Caimin ini akan kabur dari koalisi permanen juga misalnya gitu ya. Nah, kalau udah pegang PBNU kan harganya makin tinggi. kan gitu. sudah lama Pak Prabowo nepuk-nepuk Caimin kan. Untuk ya kadang-kadang dia lari gitu, kemudian dirangkul lagi gitu, sampai di Pilpres dia menjadi lawan gitu, lalu kemudian rangkul lagi. Saya rasa itu perlakuan yang khas Prabowo terhadap Caimin. Saya tidak tahu kenapa gitu, tetapi mungkin ada hubungan personal yang sudah begitu mendalam. Atau trauma di antara yang mereka. begitu mendalam Bang. Saya nggak tahu karena trauma, tapi saya lebih percaya bahwa hubungan itu sudah mendalam sehingga semuanya jadi lebih dibawa mudah. Gitu. Nah, Mas BM gimana Mas BM melihat konstelasi jenderal-jenderal di 2026 ini? Ya kalau saya lihat sih sebetulnya ketegangan antara para jenderal itu lebih terjadi di internal Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat kan di Gerindra, karena persoalannya kan persoalan siapa generasi berikutnya yang generasi berikut siapa masa yang lebih tua bahkan kan nggak mungkin. Jadi itu ada Sukses biasa Pak lah. Prabowo nih ya. Jadi itu tantangan biasalah di apa. Dan juga saya lihat di banyak program Pak Prabowo di mana beliau masukkan ya jenderal-jenderal pensiunan ini. Nah, di situ juga mau nggak mau pasti ada urusan gesekan lah, ya kan. Bahkan termasuk kalau kita lihat di program makanan bergizi aja kan kerasa itu, langsung kerasa gitu ketarik antara yang dari militer dan bukan militer. Ini yang gitu. terbaru Mas PM, ada utusan khusus presiden yang isinya jenderal-jenderal di Darantara. Iya. Ada iya. Jenderal Zaki Makarim, ada Jenderal Musa Bangun, Jenderal Glenny, beberapa jenderal lagi senior lah. Iya, iya. Saya kira itu Ada yang dipanggil emang Pak Prabowo kalau zaman waktu aku masih kecil tuh disebutnya generational gap. Jadi jenjang gap antara generasi itu sesuatu yang normal lah, alamiah gitu. Nah, kita lihat kan nih jenderal-jenderal ini melihat yang muda-muda nih mateng karbitan istilah mereka kan. Karena mereka merasa kalau kita kan dari letnan udah di kampung, udah kemudian jadi naik ke desa sedikit Sorry udah Mas, tahu ini. jenderal tua ini termasuk Pak Prabowo sendiri nggak? Pak Prabowo itu agak beda. Karena Karena apa? Pak Prabowo itu hampir nggak pernah di teritorial. Kalau kita lihat jenderal yang lain kan mereka pernah di daerah-daerah Danrem, gitu, gitu kan. ya. Dan teritorial itu penting karena apa? Teritorial itu kan kerjaannya menggalang. membuat supaya rakyat happy lah, ya kan? Kalau walaupun kadang-kadang suka diledekin oleh pasukan tempur kan, karena istilah mereka tuh ini ya kalau di asisten pengamanan semua dicurigain, termasuk komandan dicurigain ya kan. Tapi kalau teritorial tuh katanya semua dibaikin, termasuk istri temen katanya. Itu untuk nunjukin ekstrimnya. Tapi sebetulnya tentara yang lengkap itu tentara yang sudah mengikuti semua faset itu sehingga mereka punya pandangan yang lebih luas. Nah, kelemahan dari Presiden Prabowo nih sampai dia masuk partai politik, dia terbiasa di pasukan khusus. Pasukan khusus itu kan nggak ada satu masalah selesaiin tinggalin habis gitu. Gitu ya.
Nanti bahwa yang nanti di sana tuh harus urusan masalah berikutnya itu bagian teritorial tuh, bukan bagian dia lagi gitu. Agak sama Pak Luhut dong ya. Kalau Nah, bicara Pak Luhut malah pernah teritorial, dia pernah Dan rem di ya? daerah ya. Madiun. Ya kalau Prabowo kan kita lihat dari di pasukan terus tuh. Masih beruntung bahwa dia dari Kopassus ribut sama Pak siapa waktu itu ribut, dia pindah ke Kostrad gitu. Pak Sintong. Nah, sama Pak Sintong dia ribut, akhirnya dia dipindah. Bagus lah, paling nggak Kostrad tuh masih pasukan besar gitu. Kalau pasukan besar itu mau masuk ke satu tempat tuh karena besar dia harus siapin ini kanan kiri ya kan, belakang depan gitu. Nah tapi setelah Kostrad dia nggak pernah masuk teritorial, dia langsung pasukan terus tuh. Jadi Dandim pun nggak pernah ya Pak? Nggak pernah Dandim, nggak pernah Pangdam, nggak pernah jadi. Nah karena itu saya nggak heran perlu waktu cukup lama dia ketika masuk partai politik untuk sampai bisa kampanye gemoy. Saya rasa yang membantu pengetahuan teritorial beliau itu ya di partai politik. Pak Jokowi. Ya, cuman masalahnya di partai politiknya dia terlalu dominan juga. Iya kan? Ya partai dia Mas, masa nggak Iya, dominan ya. Mas? Makanya dalam hal itu saya sih senang masih ada orang kayak Bang Jeki, jenderal-jenderal yang dia hormatin. Karena kalau kita tanya jenderal-jenderal senior ini ya, Pak Prabowo tuh kalau pernah nonton film ini nggak, film apa namanya, yang pilot Tom Cruise itu, Top Gun. Top Gun ya, dia itu terkenal tipikal sebagai maverick. Maverick. Kebalikannya dari SBY. SBY itu orang yang sangat taat pada aturan gitu ya. Kalau ini nih orang merasa peraturan itu mengkungkung dia gitu loh. Walaupun menarik bahwa dua-duanya jadi presiden kita ya. Jadi dua pendekatan yang sangat beda. Yang satu merasa aturan itu menghambat kreativitas, yang satu lagi Taat merasa prosedur. prosedur itu penting untuk menjaga semuanya Bahkan tetap bisa baik, se-ekstrimnya yang penting tuh prosedur taatin, soal hasil Iya. Governance. akan baik sendiri kalau prosedurnya Ya, gitu. jadi Pak SBY itu sangat governance, kalau Pak Prabowo output oriented. Iya, jadi Pak Prabowo ini kalau kita perlu kalau mungkin kalau pinjam dewanya agama Hindu ya, teman saya beragama Hindu, beliau ini siwa gitu loh. Beliau tuh nggak merasa aturan-aturan itu cuma bikin kita sulit, kayak Pak JK juga lah gitu. Kalau Pak SBY itu nggak, nomor satu payung hukumnya ada, ininya aturannya gimana gitu ya. Nah ini kebalikannya nih. Nah ini tentu kelebihannya cepat, kayak Kopassus lah, ada persoalan set gitu. Tapi kelemahannya seringkali solusinya itu solusi sementara, temporer gitu loh, tidak sustainable gitu ya. Nah, itu kelihatan ya dari program-programnya Pak Prabowo menurut Mas BHM dan Bang Kelihatan, saya lihat gini ya, saya lihat MBG-nya. MBG kan sebetulnya harusnya program yang sudah lama ya. Tapi ketika kemudian timnya mengatakan kita siap tahun ini dengan 5.000 dapur, dipaksa oleh Pak Prabowo untuk 20.000. Sehingga kalau agak babak belur tuh, kalau saya nggak terlalu nyalain timnya, ya komandannya ini terlalu maksain gitu loh. Ya, nah kalau Pak SBY itu nggak mungkin gitu. Mungkin dia pakai contoh. Jangankan dibilang 5.000, coba dulu deh 100. Nanti lihat kalau udah mungkin 50, baru dinaikin. mungkin Ya. 50. Kalau Dari saya 50 sih- dilombain best practice-nya yang mana. Makanya dianggapnya Pak SBY orang yang peragu, Iya, orang peragu. yang agak Iya, lamban lamban. dalam itu. Tetapi Nah. kalau saya melihat ya Pak Prabowo itu kayak betul-betul inner dia punya habitat militer. Dan itu yang membuat dia merasa bahwa ini adalah backbone yang akan mendukung beliau. Militer itu kan solidaritasnya itu kan tinggi dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah saling tahu itu memudahkan dia untuk menyampaikan sesuatu atau menjalankan sesuatu. Jadi mungkin bukan soal militerisme tetapi pola hidup mindset yang sudah lama. Lalu kemudian melihat, oh ini kita satu habitat nih. Jadi habitus inilah yang membuat dia merasa didukung dan dia bisa percaya pada orang-orang ini. Tapi Bang Don, kenapa Pak SBY itu lebih banyak dipengaruhi mindset sipil sebenarnya ketimbang Pak Prabowo yang mindsetnya lebih banyak militer? Saya rasa dua-duanya punya bacaan yang banyak. Pak Prabowo bacanya banyak, Pak SBY juga bacanya banyak. Betul, cuman cara berpikir Pak SBY dia bisa switching untuk kemudian kayak cara berpikir sipil. Dan itu saya sering mengikuti perjalanannya.
kenegaraan, dan kita bisa lihat dia itu betul-betul tidak lagi berpikir sebagai seorang militer. Ketika berhubungan dengan negara-negara lain dan seterusnya itu lebih banyak Sebagai dia diplomat, datang sebagai diplomat, dan dia merasa bahwa duduk dengan presiden misalnya dengan Obama. Bush waktu Bush. di ini tahun 2004 begitu, dia merasa itu sebuah kehormatan kayak sipil gitu gayanya. Jadi kalau Pak kita Jokowi, lihat itu berbeda. Kalau Pak Jokowi apalah ini nggak jelas. Lah ya, Bus ini nggak bisa. Pak SBY sangat perhatikan itu gitu. Dan juga Pak SBY itu dibesarkan di Kostrad. Kostrad itu kan pasukan besar ya. Jadi dia harus mikir kapal besar lah gitu. Kalau Pak ini untung aja sih Pak Prabowo ini masih pegang 328 lah, batalion agak gede dikit gitu ya. Karena kalau enggak terlalu pengen ngegas terus gitu loh. Yang kita khawatirin dari Pak Prabowo ini kan lupa ngerem gitu. Ya. Nah, karena itu saya senang kalau ada orang kayak Bang Jeki, senior-senior yang dia hormati. Nah, masalahnya dia tuh hanya menghormati senior karena dia orang tukang perang yang juga punya pengalaman perang yang dia hargai lah. Jadi senior quote unquote baret merah juga dong. Iya, jadi kayak Pak Caniago gitu kan. Dia memang hormat ya. Bang Jeki dia hormat gitu loh. Dan Nah, Mas Boyan, yang saya penasaran dan mungkin banyak penonton kita ini yang kan gini challenge kita di media bahwa 2029 nanti first time voters kita itu kelahiran 2012, Bang. Betul. ya. Itu pas saya lulus kuliah. Iya. Ya. Ini jauh ini. Iya, jauh. Iya, ini kan apalagi sama Bang Don kan. Soeharto. Iya kan. Nah, Munir aja deh. Munir itu siapa? Iya kan. iya, Nah, mereka nggak tahu. ini pertanyaan saya, Mas BM. Ini mungkin perlu di-recall lagi bahwa Pak SBY itu kan orang Orde Baru. Ya. Besar di tentara. Tapi kok tiba-tiba pas reformasi dianggap militer reformis tuh gimana ceritanya, Mas BM? Kalau itu kita Bang Don juga pasti ingat ya. Memang Pak SBY itu angkatannya ya 73 itu dulu memang oleh Pak Harto diberikan kesempatan untuk menjadi tim reformasi TNI. Oleh Pak Harto. Oleh Pak Harto sendiri. Sebelum Pak Harto. Iya, jadi Pak Harto sendiri waktu itu Tahun berapa itu? udah ya beliau masih pangkat letkol apa kolonel itu ya. Saya ingat waktu itu jadi gini, pernah wawancara Sarwono kan? Iya. Kan Pak Harto itu sudah tahu bahwa satu saat ini Golkarnya harus pimpin sipil-sipil profesional. Oke. Memproyeksikan demokrasi. Ya. Makanya orang kayak Sarwono, kayak Rahmat apa segala. Akbar Tanjung. Nah, waktu itu Pak Harto itu sudah dilaporkan, terutama oleh mentornya Pak SBY itu kan waktu itu mentor angkatan 73 Pak Agus Wijoyo. Ya, Dubes Filipina. Iya, Ya, yang sekarang beliau Filipina, yang ya. sudah melaporkan bahwa di antara angkatan 73 ini leader yang paling tinkernya itu Pak SBY. Dan itu sudah dimulai sebetulnya. Pak SBY itu ketika di Jogja, Ya. gaulnya itu sudah kelompok Intelektual. UGM ya. Iya, jadi itu kayak Amin Rais dan kawan-kawan itu. Andi Arief itu kan. sudah Andi Arief kan Habitusnya itu. ya. habitusnya ada di situ. Iya, Jadi iya, iya. kemudian Iya, ketika dia menjadi pemimpin sipil itu bukan suatu hal yang baru gitu. Iya, tuh. nggak terkejut badan lah Pak Bahkan SBY. sangat siap. Ya. Kalau lihat itu ya. Ya. Bahkan Itu yang dia sempat sangat itu siap. mereka bahkan sempat menulis buku. Waktu itu dibantu oleh wartawan seniornya tuh almarhum siapa Suarang Baduan Aristides Kartoko. Ya. Jadi mereka angkatan 73 tuh khusus buat buku reformasi TNI. Ya. Ini jauh sebelum era reformasi itu Mas. waktu itu masih letkol kolonel gitulah. Baru mau naik jenderal. Dan saya ingat waktu itu, tapi kemudian keburu kejadian beliau naik jadi jenderal, keburu kejadian mulai goyang-goyang gitu. Nah waktu itu saya ingat betul, itu kan Agus Wirahadikusuma termasuk garis radikal lah di angkatan itu. Tapi reformis juga. Kemudian dia minta Pak SBY menulis pengantar di buku itu. Buku itu untuk saat itu sangat reformis lah untuk TNI. Nah tapi ketika itu karena dia melihat keadaan lagi kurang aman, akhirnya sampai saat akhir nggak jadi terbit buku itu. Tapi buku itu udah jadi dicetak sebetulnya. Nah jadi kalau kita baca buku itu sebetulnya memang
sebetulnya ini bagian dari persiapan Pak Harto juga, militer di saat demokrasi, ketika orang kayak Pak Sarwono, Pak Rahmat Titular apa segala mimpin Golkar, militer itu harusnya seperti apa? Itu sebetulnya jadi kalau sudah ada. Kalau lihat itu ya, Pak SBY itu adalah orang yang paling siap untuk masuk ke dunia sipil. Kita bisa lihat bagaimana demokrasi setelah terpilih jadi pilpres. Orang yang paling sering dikritik kan orang seperti Pak SBY. Tetapi dia merasa bahwa ini menyakitkan. Tetapi kita yang mengkritik juga tidak takut, kira-kira gitulah. Jadi kita merasa kita mengkritik seorang demokrat yang kita pikir ini akan ada dialog, akan ada respon timbal balik gitu. Dan itu Pak SBY itu paling siap. Dan saya ingat betul ketika peluncuran buku dari Kompas. Kita kebetulan hadir di situ. Dia merasa bahwa dia itu sering disakiti, tetapi ini demokrasi. Oh, ini cara sipil bercakap-cakap Iya, aja. iya. Anda bayangin lah, waktu dia jadi Taruna, dia kan komandan Taruna 73. Pada saat itu kan Prabowo dan kawan-kawan juga 73 harusnya. Satu angkatan lah mereka, bahkan tinggal di pavilion yang sama kan. Nah bayangin ketika Pak Prabowo dengan grup anak-anak Jakartanya yang rada bandel-bandel ini melakukan permainan, siapa yang bisa kabur, ngapelin pacar malam minggu, balik lagi nggak ketahuan, nah, ya kan? Dan sudah berhasil nih 3 kali. Pak sebetulnya Prabowo udah dibilangin kita tiarap dulu karena PM udah hampir nangkep yang ketiga. Nah, tapi kan Prabowo kan orangnya sangat inilah, enggak gua bisa aman. Dia kabur, dia apel, ketangkep. Ya, bayangin itu kan pasti yang harus bertanggung jawab ketua Taruna kan. Pak SBY itu pasti harus tanggung jawab anak temannya. Tapi dia gimana? Ini kan seangkatan. Tapi dia harus bertanggung jawab sebagai komandan. Nah, jadi itu saja sudah menggambarkan dari dulunya itu bagaimana dua orang ini sama-sama punya leadership jelas, tapi dengan gaya yang sangat berbeda sekali. Jadi kalau Pak Safri ada di titik yang mana? Kalau kita lihat Pak Safri kan sekarang Pak jadi Safri salah itu satu lebih orang. muda, tidak di angkatan itu. Tapi Stylenya lebih cocok mana? Pak Safri itu sebetulnya dia orang operasi senyap lah boleh dibilang. Karena beliau itu lulus komandonya aja bareng sama Prabowo yang 1 tahun di atas dia gitu loh. Ya, Karena Pak Prabowo kan gap year. Ya, tapi dia inilah itu kan ikut sekolah komando tuh nggak lulusan yang sama macam-macam. Dia tuh termuda. Dan saya ingat dia tuh orang yang jago. Dia ini cerita ya dia. Jadi di sana tuh salah satu ujian terakhir dari baik Kopassus, mereka kan pakaian sipil, mereka harus bisa membebaskan tahanan beneran di Nusa Kambangan. Ya, dan kemudian timnya Pak Safri ini kalau nggak saya salah ingat, dia mencegat satu ambulan gitu ya mau masuk daerah, pura-pura jadi ambulan, pergilah ke Nusa Kambang itu, dijemputlah dan berhasillah dibebaskan itu apa. Oh, itu cara akhirnya dipakai sama editan Sil. Dan jadi beliau kan ahli dan bahkan ya ini salah satu legendanya beliau adalah beliau kemudian dapat tugas khusus waktu itu Daud Bere kan. Orang sebut dia kan orang pahlawan sangat berpengaruh tapi perlu dalam tanda kutip diamankan lah gitu. Ketika itu yang sehari-hari tidur di rumahnya Pak Daud Bere dan itu ya Pak Safri. Makanya beliau karena ketahuan seperti itu beliau kemudian sangat dipercaya masuk dan pas Pampres kan pasti pilihan. Kemudian komandan tim A itu kan yang inner yang melekat itu orang yang terpilih banget gitu. Habis itu jadi ajudannya Pak Harto kan. Jadi Pangdam. Ya, dan beliau tuh punya challenge ketika keluarga Pak Harto ribut sama Prabowo karena waktu itu Mbak Tutut dengan kawan-kawannya menuduh Prabowo berkhianat kan sampai diusir oleh Pak Harto. Nah, ketika itu ini berat banget buat Safri karena dia harus setia sama Pak Harto, tapi kan Prabowo ini sahabatnya gitu. Dan dan kalau kita tahu cerita tim Mawar juga kita tahu kan di situ ada siapa aja gitu ya. Nah, ini saya mau bantah yang kamu bilang tadi. Dibilang Gen Z apa segala nggak kenal Munir, nggak kenal, jangan salah loh. Budi yang bilang itu. Kalau saya kamu bilang tahu yang namanya reformis. pernah baca nggak buku namanya buku Laut Bercerita.
Itu kan praktis kisah tentang Nezar dan kawan-kawan lah. Ya kan? Itu sudah dicetak lebih dari 120 kali. Ya. Dan ketika disurvei oleh Gramedia, pembacanya super mayoritas Gen Z dan muda. Jadi Toko mereka buku sangat itu sekarang jadi hidup lagi karena anak-anak Gen Z itu suka sekarang baca sudah buku. mulai Iya. hidup. Jadi jangan menganggap Gen Z tidak baca, Gen Z nggak tahu sejarah. Enggak loh, mereka ternyata ada lah, paling nggak ada core yang sangat menguasai. Kalau itu. lihat respon di sosial media ya, kita melihat Gen Z itu sangat artikulatif. Jadi kita tidak bisa meremehkan mereka ini. Jadi Bahkan kalau kita lihat seluruh dunia, banyak sekali pemerintahan yang dijatuhkan oleh Gen Z. ya, ketika kita lihat misalnya ada kesalahan Nepal pejabat atau ada hal yang ini gampang sekali mereka beri respon yang Iya. Yang mulai pertama Bangladesh loh, cuma gara-gara dianggap penerimaan pegawai negeri tidak fair. Ya, kalau sebagian orang percaya itu konspirasi CIA. Jadi artinya Gen Z selalu dengan Udah, teori konspirasi. Mas, maksudnya adalah bagaimana kita merecall kan sebenarnya. Iya. Mungkin mereka baca tapi kan di recall ya juga nggak apa-apa. Dan perlu konteks. Bukan Iya, kita harus. bukan kita menganggap remeh mereka, enggak. Mereka gizinya lebih bagus dari generasi kita. Iya. Mau gimana? Ini keharusan untuk memahami konteks itu Konteks, penting. iya kan? Jadi karena kadang orang tahu pengetahuannya lihat di ujungnya. Iya, betul. Padahal ketika dia kembali ke akar persoalannya, dia bisa lihat konteksnya. Betul. gitu. Kan orang bertanya-tanya loh, kenapa Pak Surya Paloh gabung sama pemerintahan ini, Iya. tapi kok nggak mau dikasih menteri? Itu sama dengan pertanyaan. Iya kan? Kenapa Pak Prabowo kok berbeda cara memimpinnya Dengan dibanding SBY. Pak SBY? Iya, itu kan pertanyaan Kalau yang kita lihat sama-sama seperti jenderal, itu. sama-sama angkatan Iya, kalau darat. kita lihat itu. Kalau lu bilang misalnya, nih saya habis bukan ngatain diskusi sama staff saya nih yang Gen Z juga nih. Iya, iya, iya. Si Matthew ini bang. Ini bang, ini antara sipil sama militer. Militer yang mana, sipil yang mana? Iya. Enggak, itu pendekatannya udah nggak relevan lagi. Kadang-kadang sipil lebih Kita- militeristik militer ya. gitu. Gen Z, Bang. Iya. Kita kan bisa tahu Matthew ini, bagaimana Bang. transformasi demokrasi kita di bawah Pak SBY itu sebetulnya oke. Membayangkan kalau bukan Pak SBY setelah Ibu Mega itu hal yang mungkin akan berbeda, berbeda sekali. Artinya Pak SBY itu betul-betul tahu posisi dia itu adalah ketika mentransformasi dari situasi sebelumnya Oke. ke yang sekarang. Jadi intinya ini kalau Jangan ke inti dulu, biar jelas dulu, bos. nggak jadi gue nggak jadi. Iya iya. Artinya kalau kita lihat Pak SBY dulu tidak mengajak teman-teman militernya untuk ikut di dalam selak gorde kepemimpinannya. Bukannya ada, dibanding dengan Pak Prabowo. Padahal Oh, kalau dibanding kita Pak lihat, Prabowo, iya. padahal kalau kita lihat proses menuju sipil dari Pak Prabowo itu jauh lebih panjang. Iya. Bayangkan mendirikan partai Iya. sekian tahun, sekian kali ikut pilpres dan Kalah. mengikuti proses demokrasi itu kalah, tetapi kemudian baru setelah keempat atau kelima baru bisa lolos. Dan bayangin ya, Kira-kira saat gitu kan? Gue ngerti. Saat itu Jadi Budi nggak ya. cocok orang ini sebenarnya. Bukan, itu ada hal yang berbeda. Beda perspektif. Itu ya. itu berbeda. Dan ini ya, apa kemampuan dia untuk mendengar luar biasa. Sampai Dia kadang-kadang ini siapa? Pak SBY itu, dia mau pilih anggota kabinet ganti menteri aja, kadang-kadang kita semua pemret dipanggilin hanya untuk dengerin aja gimana pendapatnya gitu. Jadi makanya dianggapnya lamban, dianggapnya pelan-pelan. Sebetulnya sepanjang pemahaman saya tentang Pak SBY, kadang-kadang kita itu dimintai pendapat, Iya, iya. tapi dia sebetulnya sudah punya. Sudah punya ya. Dan kalau kita ngomong begini, lalu kemudian dia ngomong balik tentang apa yang kita ngomong, kita merasa kita nggak ada apa-apanya. Jadi membaca Sedih relasi. juga ngeliat. Tapi ini saya ngerti nih yang dari Bang Don tadi sebutin Din. Disebutin apa Bang Don? Apa tuh? Kenapa Prabowo tuh selalu marah-marah kalau dibilang militerisme? Saya ini dibilang militerisme karena proses sipilisasinya panjang betul dibandingkan Betul. yang lain Betul. gitu. Aku Iya. udah berusaha sekali loh mengikuti jalur-jalur demokrasi kan. Iya. Nggak, Dan- Prosedur demokrasi semua dia sudah Saya lewati. kan termasuk yang bertanya pada Mas Angga. Saya bilang Angga Angga Raka, Kepala Bakor bagaimana ya? Saya itu Perangkat. khawatir kalau Pak Prabowo nanti berlaku tidak demokratis dalam pemerintahannya. Dijawab, Oleh itu nggak mungkin. Iya, itu nggak mungkin. Kalau dia tidak demokratis, ngapain capek-capek bikin partai dan berdarah-darah? Kenapa dia berkali-kali harus mengikuti pilpres dan kalah? Itu kalau dia tidak Dan kenapa dia nggak berani kudeta tahun itu kan kemungkinan dia untuk kudeta ada itu tahun itu. Kalau saya pernah nanya langsung,
Pak, kenapa namanya tim Mawar, Pak? Gitu. Terus nggak ada serem-seremnya. Namanya Mawar ya. Iya kan kita ini Tapi kan dulu. Mawar kan ada durinya Ya, juga. Kopassus ini ada istilahnya maco kan. Makanya namanya bunga-bunga. Tim Seroja. Gitu. Dulu komandan gua namanya ada tim Flamboyan. Ya itu malahan yang yang dikirim Pak Yos Bang Bang Yos. Yos tim Susi malah. Nama istrinya kan nama istrinya komandan. Tim Susi. Iya yang ke Timor Leste operasi Malah pertama. Polres Depok namanya tim Jaguar, Mas. Untuk basmi begal ini kan. Supaya terkesan serem. Jangan-jangan yang namanya nggak serem itu aktingnya serem. Yang namanya serem belum tentu aktingnya serem. Nah, tapi ini saya kira mungkin salah satu sebab Pak Prabowo agak sensitif soal itu ya. Kalau kita baca sejarahnya Pak Sumitro ayahnya, Pak Sumitro itu bayangin begitu antifasisnya, waktu dia sekolah di Belanda umurnya 16 tahun, dia mendaftarkan diri untuk jadi sukarelawan melawan Jenderal Franco sebagai antifasis. Karena sedang dia ditolak karena udah belum cukup umur dan kecil lagi kan. Dan Pak Sumitro itu ngefans banget sama seorang sastrawan namanya Angre Marlo. Iya. Yang juga seorang pilot pesawat. Dia bukan cuma sastrawan, dia pilot pesawat tempur. Nah, ya kembali ke akhirnya relasi. Jadi sebenarnya antara SBY dan Prabowo itu dua pribadi yang berbeda dengan dua pendekatan yang berbeda, dua pola pikir yang berbeda. Oh, makanya sama-sama merasa militer. bahwa mereka itu demokratis dan sama-sama berdasarkan latar belakang militer. Iya. Cuman satunya kalau kita lihat Pak Prabowo sekarang itu betul-betul menjaga habitat militernya itu gitu. Hal yang tidak dilakukan oleh Pak SBY pada waktu itu. Pak SBY adalah menjaga habitat militer dengan membukanya berdialog dengan sipil kan gitu kan. Sesakit Ya, apapun keyakinannya Pak kan. SBY dengan kritik gitu, dia hanya mengelus dada. Dan menurut saya itu adalah sebuah situasi yang seorang pemimpin harus mengatakan itu dan harus memperlihatkan itu bahwa ini ya transisi. Cuman memang saat itu kan tidak sosmed itu tidak seperti sekarang. mungkin kalau ada sekarang kalau juga sekarang saya tidak school-nya tahu juga Karena yang bawa kerbau itu dilaporin kan dulu. si Buya. Iya. Dan dalam memimpin pasukan juga kelihatan bedanya. Dulu tuh Pak SBY waktu tempur di Timor Leste, dia tuh selalu masuk 5 besar lah dalam prestasi ya. Tapi kalau dihitung anak buahnya yang jadi korban, dia selalu nomor 1. Tidak, korbannya itu paling nggak ada. Karena dia mikirin betul apa. Jangan sampai anak-anak. Nah. Kalau Pak Prabowo, dia kan gangho ya. Kalau ada musuh, dia mau cegat dan dia paling depan. Itu cerita bedanya. yang menarik karena kita pernah sampai di Budapest, lalu Pak SBY ajak kita duduk di sebuah balkon, ketika dia mampir situ untuk pasukan perdamaian di Bosnia. Ini waktu masih militer Pak SBY. Bukan, sudah presiden. Oh, udah presiden. Bagaimana dia bercerita tentang bagaimana ketakutan dia pada keselamatan anak buah. Bang Ijin, apakah ini juga sebenarnya yang menjelaskan bahwa kalau kita refleksi lagi sejak 2004 Pak SBY menjadi presiden, Pak SBY kan banyak mengajak teman-teman angkatannya 73 mungkin segitu ke 74 untuk bisa terlibat dalam pemerintahan. 73 kita tahu semua Marsikal Djoko Sugiarto, Pak Tanto, you name it. Di angkatan 74 Pak Safri segala macam kan juga terlibat kan. Dan dalam 3 kali pemilu 2014, 2019 dan 2024. Kalau baca rekornya nih Bang ya, izin Bang. 2014 Pak SBY sebagai presiden waktu itu dan ketua umum Partai Demokrat kan memilih partainya untuk bersikap netral. Tidak mendukung tidak mendukung, bahkan tidak mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta yang notabene besan beliau. Besannya Secara resmi loh Bang. Iya. Di 2019 kita dengar banyak cerita, termasuk Bang Don juga cerita bagaimana Pak SBY sebenarnya mendukung Pak Prabowo tuh very last minute. Setelah ada quote unquote keengganan Ibu Megawati untuk bisa menerima Pak SBY bergabung dalam koalisi Jokowi. Iya kan Bang? Bang Don pernah cerita. Betul. Dan di pemilu 2024 kita pun juga tahu Pak SBY pun dan Partai Demokrat itu termasuk yang golongan last minute. Setelah perahu Anies AHY juga bubar karam tengah jalan. Artinya Pak Prabowo tidak pernah menjadi pilihan
Nomor utama satu. dan pilihan pertamanya Pak SBY dong. tapi ya? Panjang kan- juga pidato kau. Kan, Enggak sih konteks, Bu. tapi kalau Zulpan. kalau lihat Iya. situasinya kan pilihan kan selalu berdasarkan situasi kan. Dan kalau lihat situasi Pak SBY sudah tahu kita pilihannya seperti apa ketika ke Pak Prabowo, termasuk cerita tentang mendukung pilkada tidak langsung. Kan itu kan hal-hal yang Puter balik gitu. Iya. Putar baliknya juga last minute kan. Di awal kan keras kan. Iya, ini hal-hal yang menurut saya itu kan soal taktikal. Yang kemudian soal Enggak. bagaimana nanti Pak AHY gitu ke depannya. Nah, kembali ke konteks Kan itu, gitu. Iya. apakah enggak, aku nggak mau bilang ketidakcocokan, cuma bukan Beda paradigma. beda paradigma ini. Iya. Kan mungkin keinginannya Pak SBY, mungkin Mas Ahy punya peluang yang Iya, cukup iya, besar untuk menggantikan Gibran sebagai kandidat wakil presiden di 2009. Apakah ini akan nanti tercermin Bang dalam pilihannya Pak Prabowo yang juga mungkin tidak menganggap SBY dan klannya Saya kira menjadi putusan pilihan utama? sikap seperti itu memang diperhitungkan dengan hal-hal seperti ini. Jadi tidak mungkin posisi AHY ke depan tidak menjadi perhitungan utama seorang SBY untuk mengambil keputusan. Seperti apa begitu. Dan kita tahu Pak AHY itu termasuk orang yang kita anggap di luar Pak Prabowo itu sangat kuat. Sekarang ini artinya dia mungkin kita pikir cari tokoh-tokoh mana gitu apa A B C D gitu. Yang kita lihat langsung Pak AHY gitu. Kalau lihat seperti itu kan ini mestinya modal yang harus di-maintain sedemikian rupa sehingga menjaga hubungan dengan Pak Prabowo harus bagus kan walaupun mungkin last minute gitu. Sementara Pak Prabowo juga berkali-kali berkelakar tahun 2045 dan seterusnya itu ini bisa AHY dan siapa gitu. Poinnya adalah bahwa ya mereka saling mengenal dengan baik. Lalu kemudian kalau ada kepentingan yang sama untuk dibawa ke depan nggak ada masalah. Walaupun misalnya kita tahu Pak SBY tiba-tiba mengeluarkan perpu untuk pilkada dari perkada tidak langsung menjadi Ya, langsung. kembali ke pilkada langsung. Tapi bisa nggak Don kita bilang sebetulnya kalau kita perhatiin AHY ya, terus kita konteks waktunya kita pindahin. Sebenarnya AHY itu sama masa muda Prabowo tuh banyak kemiripan loh. Anak elit, masuk tentara, ya kan, mayor, terus masuk politik, dan dibesarkan dalam elit politik gitu. Kemudian sekolah ke luar negeri, ya, dan ya. Jadi saya lihat tuh jangan-jangan tuh Prabowo tuh juga bisa melihat AHY seperti dia muda tuh sebetulnya. Karena waktu itu kan kita lihat Mungkin sama bapaknya beda tapi sama anaknya lebih mirip gitu. iya, dan kita lihat kan mungkin Don masih ingat zaman dulu lah Prabowo masih saya kan kenal pertama dia masih mayor ya sampai dia jadi 3 bintang. Itu saya ngeliat Prabowo tuh kalau di istana agak seperti canggung ya kalau dalam suasana formal gitu kan. Di satu sisi dia pengen cepet tapi kan banyak protokol yang karena dia pangkatnya masih belum sampai ke situ. Ada kecanggungan gitu, jadi dia berusaha korek gitu. Itu terus terang aku ngeliat ada miripnya juga. Tetapi menurut saya bagaimana kan. Pak Mas AHY itu menurut saya lagi berusaha untuk membuat banyak orang jatuh hati. Termasuk orang seperti Pak Prabowo. Kira-kira gitulah. Kan seorang tua saling kenal, kemudian tadi kembali lagi habitatnya sama-sama militer. Tapi kita lihat gitu kan, dia bekas dari militer. Tiba-tiba diterjunin di partai politik. Terus akhirnya dia sama seperti Prabowo juga. Dia cari teman-teman seangkatannya kan di Taruna Nusantara, di AKB gitu. Ada gitu paralel-paralel seperti itu ada juga gitu yang mungkin nggak bisa kita hilangkan sebagai faktor chemistry juga ya. Ya itu kalau chemistry-nya Pak Prabowo tadi dengan habitat militer itu tidak jadi pertanyaan begitu. Cuman masalahnya kan ya apa yang terjadi besok dan kepentingan tahun 2029. Dan itu pasangan bagus loh. Menurut saya kayak SBY ya. Ketika pasangan yang komplementer, jangan pasangan yang sama. Saya ingat Pak SBY. Maksudnya Prabowo AHY apa gimana? Enggak dulu Pak SBY dengan JK tuh menurut kita semua berasa itu pasangan yang pas ya. Yang satu ragu mikirnya panjang, yang satu just do it gitu. BHM merasa pas, Pak SBY-nya merasa nggak pas. Dan orang-orang di bawah perjalanannya mereka begitu. Dan orang-orang di bawah mereka ngerasa nggak pas. Tapi kemudian Pak SBY ketika dia dalam posisi wapresnya kucing pun kepilih ya kan pada saat itu. Ya, itu dia milih
yang dia merasa nyaman Pak Budiono. Pak Budiono itu orang baik tapi tidak menambah kekuatannya Pak SBY gitu loh. Jadi ya tapi ya karena Pak SBY-nya juga memang udah kuat kan, nggak Iya, perlu sangat lagi kuat. kekuatan Iya. kan. Nah pertanyaannya gini Mas, untung ada Pak Kuntoro sih. jadi polanya kelihatan banget kan bahwa Pak SBY itu gimana dari Orde Baru, dia bagian dari Orde Baru dianggap reformis, kemudian masuk ke pemerintahannya Bu Mega, akhirnya beliau maju dengan dianggap melawan Bu Mega. Iya. Berkhianat. Ya, melawan Bu Mega lah intinya gitu kan. Bukan orangnya Bu Mega dianggapnya walaupun bagian dari pemerintahan Bu Mega. Nah, habis itu setelah 2000 pas Pak Jokowi maju nggak mau juga dianggap bagian dari Prabowo. Maksudnya gimana? Kan nggak mau. 2014. 2014. 2024 nggak mau pula dianggap bagian dari Jokowi. Makanya sama Anies. Walaupun Mas Ahaye menterinya pada akhirnya jadi menterinya Pak Iya. Tapi Pak Jokowi. Sebelum kandidasi ya? Sebelum udah setelah gagal sama kandidasi. Anies dulu baru jadi menteri. Oke. Ya tapi tidak dianggap Pak SBY itu adalah bagian dari rezim Jokowi. Ya tapi mungkin bisa dilihat Mas, jangan dilihat dari Pak SBY-nya, tetapi dari gagasan Pak Prabowo. Kan Ini kira-kira bisa dilihat ya. jangan Bang. Nanti 2029 nggak dianggap pemerintahan Prabowo juga ini. Karena punya agenda sendiri kan gitu loh. Tono udah. Polanya sama Soal Pak koalisi SBY. permanen kalau beliau kurang Iya, berappetite. kurang Iya. berselera. Soal apa Pilkada baru belok. Baru belok Iya. belakangan nih. Ya, kalau kita lihat itu mestinya fokusnya itu ke Pak Prabowo sendiri dengan stylenya yang musuhnya pun orang yang pernah memecat dia pun dia rangkul. Iya tapi kan problemnya gini Bang, ini berbagai macam style nih, dari Orde Baru dari Pak Harto, Bu Mega, sampai Pak Jokowi pun polanya tetap sama Pak Iya, SBY. sebagai Jenderal Angkatan Darat bintang 3 tidak dianggap bagian dari Orde Baru. kepemisan militerisme Orde Baru. Begitulah cara Pak SBY berpolitik. Ini abang jangan style terus. Anda setuju nggak? Tapi Bang Don setuju nggak Mas saya? Kita kenal kan ya Pak SBY. Rasanya Pak AHY itu stylenya jauh dari SBY ya. Nah, ini menarik. SBY itu kan sangat mau mendengar ketemu orangnya. Pak SBY Kalau nggak denger. kalau Pak AHY kan agak inilah menjaga jarak ya nggak? Kerasa gitu. Ya, tergantung kita lama atau Dia tidak bergaul. nggak. Aku merasa dia tuh lebih ini Sama lah. Rocky Gerung Kalau elitis gitu. Pak SBY itu menurut saya salah satu kesabarannya adalah mendengar. Iya. Saya beberapa kali ketemu dan itu kekuatan dia mendengar itu Luar Sama biasa. kayak Pak Jokowi dong. Kemampuan mendengarnya sama Pak Jokowi lebih paten mana? SBY apa Pak Jokowi? sama di antara keduanya. Bedanya adalah kalau Pak SBY dia banyak tahu dan dia bertanya kepada orang untuk mengkonfirmasi apa yang diketahui dan apa yang kemudian saya akan beberapa kali bicara. Pak Jokowi nggak banyak tahu. Sampai nanti ujungnya. Kalau lihat beliau dia kemudian bercerita balik tentang apa yang dia tanya. Pak SBY. Pak SBY. Lalu Oke. kemudian dia mengemukakan itu lebih baik dari apa yang kita katakan. Oh lebih ngulik lah. Iya, Lebih Oh, lebih jadi dalam. mendengar dulu dia udah punya tesis, dia dengar tesis orang, nanti dia ungkapkan tesis dia, Semacam kemudian dia mengoreksi formulasikan. tesis kita, tapi dia tidak akan merendahkan pandangan kita gitu. Tetapi kita tahu, oh ternyata beliau lebih baik. Kalau Pak Jokowi beda lagi. Sepanjang pengalaman saya soal penting atau tidak, kita punya pernyataan atau pendapat itu tergantung. Kalau beliau lihat iPad-nya dia catat, berarti ada yang penting dan ada yang baru. Tapi kalau orang ngomong entah berapi-api seperti apa, tapi kalau dia tidak mencatat atau minta Pak Pratik untuk mencatat, berarti tidak ada hal yang baru dan tidak ada hal yang penting. Ada yang lebih gawat lagi. aja. Nah, ini Ada yang apa? lebih kalau ada yang lebih gawat lagi kalau beliau terus responnya gini. Monggo diunjuk. Nah, itu udah artinya kita ngomongnya udah. Inilah yang kenapa bikin menurut gue ya. Bang Don agak kecewa sama Pak Jokowi terakhir. Kenapa? Karena Bang Don masih merasa bahwa kalau Pak Jokowi mencatat itu, Pak Jokowi tertarik dan setuju dengan pikiran itu. Bukan setuju atau tidak setuju, tapi dia menurut saya beliau menganggap itu penting dan menarik. Karena kemudian kan kita kan tahu forum itu bicara. Jangan-jangan Saya juga bisa nilai orang ngomong itu. Itu si gitu Budi aja. pernah juga Bang. Nah, coba. Ngasih ini sama Pak Jokowi. Dicatat. Dicatat. Nah, Terus yang hilang nama ini dulu.
Justru malah makin diyakinkan ya. Padahal usulan Budi nih kan. Kita presiden kita ngomong kok dicatat ya kan. Sejak itu Budi gak percaya Mungkin catat lagi. karena tidak penting sekali. Iya. Tolong jangan buat dimusnahkan, Bang. Iya, catatannya tolong jangan direken. Jangan-jangan ditulisnya ini ngomong apa? Iya. Bisa Tapi juga. Tapi yang kita kan sur kan, makin keluar ilmu kita kan. Bang, abang dicatat sama abang sama presiden. Amatir juga kau jadi Itu adikku. kekuatan mendengar itu di situ. Nah, Begitu dia kalau dengar. Bu Mega kekuatan mendengar yang menjadi lawan bicara Bu Mega lah ya. Lo harus butuh kekuatan ya. Bang, Nah, ya. tapi balik lagi nih, Balik kemana? strateginya Pak SBY tadi, cara berpolitiknya Pak SBY yang dalam tanda kutip bersih tangannya, atau bisa kita bilang di sisi yang lain juga bisa disebut dengan cuci tangan juga, makanya tangannya bersih gitu. Padahal kan udah di situ. Ini Kan? gua nangkap sedikit. Iya. Karena di 2014 Bang, parlemen yang memutuskan untuk pilkada tidak langsung waktu itu ke DPRD 2014 nih ya. Demokrat kan masuk ikut-ikut voting juga. dalam itu. Tapi dia lagi di luar negeri alasannya. Iya, di luar negeri Demokrat Nggak mungkin memutuskan. nggak lapor BAM. Pak, Mas Bambang tolonglah jangan itu. Siapa berani di Demokrat nggak Ketua lapor? fraksinya perpanjangan partai. Partainya ya ketuanya Pak Paling SBY. jangan dia jawab, coba ditampung aspirasi rakyat. Kan itu kan. Ujungnya kan begitu situasi berbelok, beliau juga berbelok. Padahal partai beliau Maksudnya yang ikut. Mas Budi ini sekarang lagi ada gagasan pilkada tidak langsung. Ya. Lalu kemudian nanti kalau ada perlawanan, Out lagi. ya itu bisa Kalau- jadi kalau saya lebih ekstrim lagi, Bang. Kalau misalnya jeleknya pemerintahan Prabowo nanti di 2029 dianggap jelek oleh publik dan approval ratingnya paling rendah, Pak SBY. Pak SBY lah yang paling aman. Karena dia tidak menganggap atau tidak menganggap dirinya atau tidak mengesahkan dirinya bagian dari pemerintahan yang dianggap tadi Padahal menterinya banyak. banyak. Iya Ada kan? Menko pula. Iya. Nah itu. Ya, Maksudnya itulah. ini yang saya baca Iya, gitu, Bang. betul, itulah cara berpolitik kan. Iya. Yang Canggih, ya, salah satu pilihan yang bisa kita kritik tapi bisa juga menjadi apa namanya hal yang layak diapresiasi ke depan. Menurut Bang Nur, Misalnya. kenapa Pak SBY dan Partai Demokrat tidak terlalu tertarik dengan teman-teman partai lain misalnya ya, Golkar, PAN, PKB, Untuk bikin koalisi dan permanen. Gerindra untuk bikin koalisi permanen? Saya kira pertama karena Partai Demokrat kan tidak sebesar dulu. Jadi kemudian kita bicara bargaining kan, bicara bargaining pasti tidak seperti kita partai yang besar sekali gitu. Ya. Lain halnya PDIP, dia besar, makanya dia kalau dianggap tidak masuk koalisi pun Justru itu Bang, harusnya kan dengan bargainingnya semakin kecil kan harusnya ikut-ikut aja sama yang Artinya dia masih Gede. mau mengatur kan Iya. gitu kan. nah ya artinya kan mestinya kan ini kan soal momentum politik ya. Iya, Soal momentum politik. Waktu itu menjadi sangat penting. Iya, kenapa Pak SBY ya maksudnya gitu Ya akhirnya kalau nggak ditanya ngambil Pak risiko. SBY ya Pak SBY memang begitu kira-kira. Iya, iya. Kira-kira gitu lah. Begitunya gimana Hah? begitunya itu. Ya gimana? dia dalam kondisi seperti sekarang itu in between. Ketika orang in between tentu ada kalkulasi politiknya. Oh, beliau yang memang menurut suka saya, di tengah-tengah iya. gitu ya Bang ya. Pak SBY kan tidak pernah mengambil keputusan yang ekstrim pada dasarnya. Sepanjang pemerintahannya ya jalan tenang gitu, tidak pernah mengambil keputusan yang ekstrim untuk kemudian menimbulkan guncangan. Disitulah kemudian kita bicara kan Pak SBY itu dianggap berpikir terlalu lama dibanding bertindak cepat, kira-kira gitulah. Dan santun. Dan santun. Ya, bedanya Pak JK terlalu cepat. Terlalu cepat. Ekstrim. Kalau dulu Berpikirnya kan, sebentar. kalau Iya. orangnya Pak JK itu kan bilang ini saya kan pendek. Jadi antara yang saya pikirkan dan yang saya Rasakan. lakukan ya cepat gitu. Kalau Pak SBY tinggi gitu. Bagus juga deh. Ya itu ada cerita gitu. Kalau kita baca bukunya Pak JK, cerita-ceritanya Pak JK dalam leadership, itu kan isinya kan keputusan-keputusan sulit, spontan, detik itu juga. Jadi sangat cepat gitu. Saya ada di satu tempat, kalau tidak salah itu di Missouri. Ketika Pak SBY melakukan kunjungan ke sana, lalu kemudian dapat gelar doktor honoris causa di St. Louis University, kalau tidak salah. Di sana, ketika Pak SBY di sana, Pak JK mengambil keputusan untuk naikkan harga BBM di sini. Dan itu saya lihat Pak SBY marah pada saat itu. Kok bisa begitu? Kemudian conference call. Saya kebetulan ada di situ ada Andi Malarangeng. Kemudian saya satu-satunya orang media yang ada di situ, di dalam situ. Jadi itu saya lihat bagaimana seorang Pak SBY merasa, wah
kok bisa begini gitu. Masih akur sama Bang Surya waktu itu ya kayaknya. Abang Masih abang satu-satunya Sama kasus Bang Senturi Bang, ingat nggak? Waktu Bang Senturi kan juga Pak SBY seolah-olah mengeluarkan dirinya dari keputusan. Karena Jadi Pak Bud yang karena ngambil. udah ada lembaga Sri Mulyani kan yang Sri punya Mulyani. lembaga ini, lembaga KSSK. yang harus KSSK. ya. Pak Bud dan Sri Mulyani, Pak Bud Iya. waktu itu gubernur Bank Iya. Sentral. Iya. Jadi saya kan ikut waktu itu ada di Washington DC, terus Sri Mulyani buru-buru pulang. Nah, gimana Bang? Jadi ya Pak SBY bilang, lah ini sistemnya gimana? Iya. Sistemnya KKSK yang ambil putusan. Ya udah, gitu. Dia nggak, Ya. ya gitulah. Ya. Kalau kata Pak SBY sistem Ya. sudah bekerja. Iya. Oh, itu bahasanya Pak SBY yang diulang-ulang masih Jawir sih. Iya. Sementara kalau Pak Tenang, Prabowo, Bang. kalau Pak Sistem Prabowo bekerja. sebaliknya kadang-kadang sistem ini menghambat. Iya, Iya sistem kan? menghambat. Iya kan? Iya. Agak kayak Pak JK. Pak JK juga sering ngomong gitu kan. Ini kita bikin peraturan yang menyulitkan kita Iya. sendiri. Artinya gini, kembali lagi, kalau Bahlil atau Zulhas yang pengen sekali diidentikan dengan Pak Prabowo, diidentikan itu maksudnya menjadi bagian penting dari pemerintahan ini, sehingga kita bela Pak Prabowo, kita loyal Pak Prabowo, gitu-gitu loh. Bahasa-bahasanya selalu vulgar ya. Ya. Pak SBY Kalau ini katakan dari Rosyid gimana? Jangankan senior ini benar, salah pun kita bela. nggak tahu suruh apa enggak ya? Kalau dalam hal itu menurut Itu ekspresi politik sih. Ya. Setiap orang bisa. Tentu ada background kenapa sampai begitu. Kalau menurut saya kalau dalam hal itu ya knowing Pak Prabowo dari awal, kita beruntunglah bahwa Pak Prabowo 3 kali tidak terpilih. Sehingga kalau orang lagi nggak terpilih, lagi kalah itu, kan orang-orang yang penjilat apa segala pada kabur kan. Dan orang-orang yang menipu itu ketahuan. Sehingga menurut saya Prabowo sekarang dibandingkan 15 tahun yang lalu udah jauh lah apa. Mas, Tahu kalau mau ditipu orang gitu. Tunggu dulu, jangan-jangan beliau menikmati juga ditipu ini. Itu satu. Nggak ada hukuman juga buat yang Satu, penipu kan. kalau kata Opung Panda kita nikmati ditipu, itu level tertinggi tuh. Kata Opung Panda Nababan, kita nikmati ditipu. Bukan. Atau satu lagi, penipunya konsisten juga nih ya. Ya kan? Kan gini Mas, wah kalau berhasil nipu sekali kita untung, ya besok kita tipu lagi, untung lagi. Artinya nipu juga ada ini ya, Iya Bang. kan, kasarnya Pak Prabowo marah, ada jokesnya itu nggak tahu nih benar apa enggak. Abis digambar dapat duit katanya kan. Makanya mau digambar semua anak buahnya kan. Tentara-tentara ini. Bukan, joknya yang kita dengar dulu nih Don ya. Tentara-tentara. Jadi itu kalau yang jadi ajudan beliau itu sengaja bikin tongkat komando itu dari kayu yang gampang patah gitu. Jadi kalau nanti beliau marah itu kan kalau patah kan jadi nggak terlalu sakit kan. Dan habis gitu kan Pak Prabowo kan cepet, waduh merasa bersalah, nggak dibaiki lah gitu. Diopeni ya. Diopeni ya. Cuman memang nggak enak ya. Ini cuma renungan untuk seorang pemimpin. Jangan cuma karena 1-2 orang bertepuk tangan Iya. ngedolop namanya, ngedolop itu link apa namanya? Pendolopan, ambil fakta ditambah fiksi kan. Mencari muka tanpa dengan bermartabat. Iya, pendolopan. Jangan sampai karena tepuk tangan 1-2 orang merasa bahwa kita sudah ada di mana gitu. Yang kita khawatir itu misalnya Pak Prabowo jangan sampai karena orang-orang di sekitarnya muji dan tidak mengkritik begitu, itu kemudian lupa. Yang kita selalu pikirkan itu kan apa yang diomongin berbeda dengan apa yang ada di bawah. Dan biasanya orang selalu bicara dum tacen kelaman. Itu bahasa Latin yang mengatakan selama orang diam itu mereka itu sedang berteriak. Ramadan. Itu hal-hal seperti itu yang harus dihindari untuk kemudian harus mendengar betul-betul original dari bawah. Karena artinya kuping kita harus makin lebar untuk mendengar. Jangan Kalau Pak sampai Jokowi metodenya mendengar dan baca survei, Pak. kalau Pak Jokowi banyak pintunya. Pintu untuk menyampaikan sesuatu ke beliau itu banyak. Banyak logatnya. Ya, banyak ya. Tapi saya kira apa survei itu juga pengaruhnya besar di Pak Prabowo ya. Iya. Terakhir itu kan kita lihat waktu undang-undang pilkada itu. Kan sebetulnya kalau secara politik elit udah selesai itu. Survei atau noise, Bang? Mas, Kalau noise di sosmed ya. Karena kalau survei misalnya nih soal pilkada tidak langsung aja. Iya. Hampir semua survei mengatakan mayoritas bahkan di atas 80% orang nggak setuju pilkada dipilih DPRD. Artinya kan keputusan politiknya tetap itu. Artinya survei tapi sama pilkada juga dari awal tuh pilkada Tuna itu kan tidak selalu jelek lah di surveinya.
Lalu ada gerakan, tapi menurut saya gerakan ketika itu belum masih benar sih, tapi organik memang. Karena aku ada di Senayan waktu itu. Iya, lepas dari apakah akan jadi atau tidak, tapi saya pikir Pak Prabowo harus perhatikan betul suara netizen di samping survei. Saya menonton sekian podcast yang kemudian melihat bagaimana respon orang tentang gagasan pilkada tidak langsung. Orang banyak yang marah, orang mengatakan itu merampok, ini kembali ke Orba, ini untuk mempertahankan kekuasaan, itu bisa dibaca. Use 10 interview televisi atau podcast, semua responnya itu 90% menolak sebetulnya. Hal yang menurut saya itu susah untuk mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang organik gitu. Ini saat yang baik untuk memikirkan itu dan dipikir ulang lah. Dan saya kira memang pasti masyarakat sipil akan bergerak juga lah ya kalau soal ini ya. Apalagi suasananya. Menurut saya kalau sekarang ya, kalau saya jadi pemerintah, sekarang saya hati-hati. Coba deh di Google berapa banyak sekarang pemerintahan yang jatuh oleh gerakan Gen Z untuk hal yang kelihatannya sepele. Seluruh dunia berapa, di Afrika, di mana-mana. Tapi kan kalau pemerintahan jatuh kan variabelnya nggak satu, Mas BM, ada banyak variabel. Oh iya, tapi kan Iran aja loh, kita nggak tahu sekarang nih, internet nih matiin. Kita nggak tahu nih sekarang Pak Iran kayak apa kuatnya rejim represifnya kan. Jadi ini kalau apalagi ini menyangkut sekarang tuh kan orang sangat mobile. Orang kayak Gojek itu kalau demo kalau kewalahan pasti ini polisi itu. Dia sebentar bisa ada di sana, sebentar bisa ada di sini. Jadi artinya pasti dengan derasnya penolakan ini pasti elit politik di kekuasaan ini akan reconsider lagi nih. Menurut saya itu. akan Karena PDIP di Rakernas ujungnya udah fix nih. Iya. Menolak. Tapi Demokrat bergabung ini kan Demokrat itu paling sulit. Ya, nggak apa-apa. Kan Tapi Demokrat bahasanya ini ngambang tuh saya Ngambang lihat. gimana udah nggak ngambang. Yang jadi soal untuk kita itu kan ya. Iya, yang jadi soal itu kan apa yang diputuskan di atas berbeda dengan sense yang ada di bawah. Ini cepat atau lambat. Tadi saya katakan selama orang diem itu tanda bahwa dia berteriak. Nah ini Itu kira-kira. ini saya mau nanya lagi nih. Ini mungkin part terakhir lu masih ada nggak? Jadi kita kembali ke jenderal-jenderal lagi Mas, ya kan, Bang. Ini ada Pak SBY. Kan saya memperlihatkan polanya Pak SBY ini adalah masuk paling terakhir, bisa jadi keluar paling dulu, ya kan. Nah ini ujian untuk SBY setia kepada Prabowo nih Bang. Iya. Menurut Abang, kalau orang banyak ributin Jokowi akan sampai kapan sih? Nah beberapa waktu lalu saya sempat ketemu sama Pak Prabowo, saya tanya, Jokowi itu sekutu saya. Udah ngomong kayak begitu. Siapa yang jelekin Jokowi? Saya, pasang badan. Kan gitu kan. Kira-kira gitu. Enggak persis verbatim tapi nuansanya begitu. Iya, tapi politik kan urusan kesetiaan kan enggak, kesekian. Ya, maksudnya kalau kan Pak Prabowo currency-nya kesetiaan. Iya, tetapi menurut saya Pak Prabowo juga tahu cara Pak SBY berpolitik. Nah itu maksud saya. Menurut saya Pak iya. Prabowo tahu cara Pak SBY berpolitik karena mereka sudah kenal saling lama dan kemudian lihat track recordnya. Dan itu ya udah jalan saja menurut apa yang dijalankan dan Pak dulu kalau lihat SBY. karirnya di Orde Baru gak pernah sejalan ini Pak Prabowo dan Pak SBY dalam konteks gerbong lah. Gerbong di militer, gerbong di ideologis. Menurut Abang Pak Prabowo akan hati-hati sama Pak SBY atau gimana? Ya kalau Karena koalisi permanen aja nggak ikut gitu. kalau dilihat dari cara Pak Prabowo memanage ya dia tidak merasa ada musuh Ya, untuk teman-temannya. Bukan Mungkin dia ancaman tidak serius saja ya. mungkin sekarang dia merasa seperti ya udah seperti itu gitu. Sama seperti dengan Ibu Mega. Ibu Mega itu kan teman dekat. Emang SBY kayak gitu ya. Ya udah gua mau begitu. gimana lagi? Iya. Nggak mungkin gua ubah lu. Tapi Menurut kan saya cara ujungnya dalam berpikirnya politik gitu. itu reward and punishment Bang. Artinya enggak, orang karena- yang setia, loyal dan ketika saya minta A langsung diiyakan A, Enggak, itu kalau- kan harganya currency-nya beda sama Kalau orang yang kalau dari dihitung ya koalisi itu sudah besar banget gitu. Apakah Pak SBY masuk di situ atau tidak? Itu kalau dihitung ya tetap tidak mempengaruhi buat koalisi gitu. Malah Pak SBY juga sebenarnya nggak punya pilihan banget kan karena nggak mungkin sama PDI kan. Betul. Iya kan. Iya ya. Iya kan. Wah, Tapi cuma berdua sama PDI tapi gitu kan tadi, Bang. biasanya saya Bang. Iya. Ini saya kalau sama bos misalnya Bang.
saya ini negosiasi kalau pilihan banyak. Nah, Kalau bos ini ujung-ujungnya kita melapor sama bos ini kan nggak perlu nego. ini menurut saya ada kalkulasi soal konstituen juga. Oh, Apakah dengan sikap seperti ini konstituen bertambah atau bertahan atau seperti apa? Iya. Itu bisa dihitung juga Makanya seperti itu kan no pain no gain kan. Makanya ya harus mau pain dulu kalau mau dapat gain ya. Misalnya kalau mau dapat gain politik ya harus bisa berseberangan dengan idenya Pak Prabowo yang mungkin secara kalkulasi politik dan elektoralnya agak berseberangan dengan tadi kata Bang Don Iya. dengan rakyat. Saya ingat banget dulu waktu Mas Anies dukung Pak Jokowi kan yang tepuk tangan kan orang-orang ya kayak orang Salihara kayak Gunawan Muhammad segala macam gitu kan senang banget sama Mas Anies. Ya kita pun yakin sama Pak Jokowi dulu gara-gara Mas Anies gitu kan. Iya kan? Ini nggak serius. Saya ikut Indonesia Mengajar loh, Bang. Saya tidak mengatakan itu tidak serius. Sampai wawancara akhir. Iya. Sampai wawancara akhir karena orang tua saya lagi susah aja saya nggak jadi berangkat tuh. Kalau enggak udah berangkat saya Indonesia Mengajar karena saya percaya waktu itu Mas Anies. Ini membangun negara ini. Benar loh kalau orang tua gua nggak Yakin kena. ya? Kalau orang tua gua waktu itu nggak kena musibah, ya. Mungkin lu udah di Masalah hukum waktu itu. Udah di- kan? Oh udah mungkin gua udah di Atambua atau di mana itu Indonesia Mengajar gitu. Yang kena musibah yang di Atambua ya. Gitu. Ya sekarang ada patungnya Pak Jokowi di Atambua. Ya kan? Nah, Mas terus, Anies seru juga nih Mas Anies. nah jadi apa namanya? Mas Anies. Akhirnya waktu 2017 waktu ngelawan Ahok berubah. Iya. Malah itu bertahan nih bertahun-tahun sampai sekarang. Apa tuh? Masanya Mas Anies Oh, sejak iya. 2017 bos. Makanya sampai ada istilah kalau saya dengar dari beberapa kawan Nasdem, PKS ini nggak usah dukung kita, nggak usah dukung Anies. Karena masanya Anies itu udah PKS, ngapain Otomatis. lagi taruh sini? Iya. Malah menghambat NU ini masuk. NU malah sih. Gitu katanya Bang. Ya. Nah pertimbangan konstituen apa yang abang bayangkan? Ya, saya nggak tahu ya. Tetapi kalau kita bicara bahwa masih pilpres secara langsung dan seterusnya, orang kalau misalnya kita dalam case Pak SBY itu kan soal AHY. Kalau kita lihat, Karena itu aja. iya itu currency-nya. apa namanya ultimate-nya itu ada di situ menurut saya. Kalau Pak SBY, beliau sudah masa lalu, tapi AHY seorang yang punya masa depan. Kalau kita lihat dalam konstelasi kita talent lah, siapa sih yang bagus sekarang ini? Satu diantaranya itu kan Pak AHY, AHY itu. Dan menurut saya semua langkah politik Pak SBY itu. Cuma mesti Tapi hati-hati. Dalam suasana yang demokratis. iya. Nah, cuman selalu kan politik itu adalah pertarungan antara kesinambungan dengan perubahan. Kalau salah-salah baca dinamika masa depan tuh kita mau ikut sama kesinambungan atau mau ikut sama perubahan. Kalau kita lihat di Amerika tuh kelihatannya perubahan udah mulai naik ya dengan terpilihnya di New York gitu. Itu kan antitesisnya dari Trump ya. Di sini juga kita harus lihat. Kalau saya ya melihat yang cara kita melihat selama ini tuh agak harus kita tinjau ulang karena sekarang ya itu tadi banyak pemilih muda kan tahun 2022 nih ya, yang sangat tahu medsos, lihat apa yang terjadi di New York, lihat revolusi Gen Z di seluruh dunia. Dengerin podcast Kalau kita lihat ya bukunya Laut Bercerita itu bisa begitu banyak laku. Kita lihat kemarin Mens Rea penuh tanpa iklan yang besar aja itu full house terus gitu loh ya. Dan bahkan masuk Netflix. Jadi ini ada narasi-narasi baru yang kalau kita jadi pemikir strategi politik harus lihat ini. Nggak bisa diabaikan, Apakah kekuatan kesinambungan ini cukup kuat atau justru yang kuat itu perubahan. Dan menurut saya seperti pilkada ini akan memperkuat kekuatan perubahan dan akan melemahkan kekuatan kesinambungan. Saya ingin menyampaikan dalam perspektif saya tentang Pak AHY tadi itu, dia akan join dengan Pak Prabowo. Kira-kira begitulah. Ya pasangan yang mungkin paling ideal sementara ini. Dibanding yang
lain-lain. Begitu. Berarti artinya Jokowi dengan calonnya akan berpisah jalan dengan Pak Prabowo. Abang lebih melihat itu lebih potensial dibanding. Saya pernah tanya ke Pak Jokowi apakah Gibran akan maju lagi gitu sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Pak Jokowi jawab dengan gampang. Belum pernah ada wakil presiden terpilih 2 kali. Calon wakil presiden. Jadi tidak ada wakil presiden yang 2 kali. 2 periode. Itu maksudnya apa? Ya tentu bisa siap untuk berpisah kan. Ya, Pak merasa JK aja 2 kali kan presidennya Harus beda ganti ya. presiden. Bang? Nggak. Bagus nih informasi dari Bang Don ini kan. Abang percaya Pak Jokowi ngomong gitu? Maksudnya gini. level kepercayaannya. Karena Pak Jokowi udah ngomong juga Prabowo Gibran 2 periode. Ya gimana? Saya hanya mau menyampaikan soal percaya atau tidak. Silakan ditafsir Silakan masing-masing. ditafsirkan masing-masing. Ya, saya ada juga info ini bang. Kenapa? Saya ketemu Pak Jokowi. Bapak itu bisik-bisik gitu. Bisik-bisik. Oke lah kita bahas aja di belakang layar.